好，大家早上好。今天大家都用餐了吗？Teman-teman hari ini sudah sarapan？好，首先呢，祝大家新年快乐，新春快乐，祝大家健康，也祝班长全家幸福安康，祝大家幸福安康，虎年行大运，虎虎生威，如虎添翼啊！谢谢大家。Oke, teman-teman yang sudah ucapin di chat ya, 谢谢大家的祝福，也同样的祝福大家新春快乐。好的大家都用餐了吗？Teman-teman sudah pada sarapan pagi？Oke，好，我们来看一下上星期到哪，kita lihat dulu ya minggu lalu sampai mana sambil kita ngobrol-ngobrol。大家这个星期过得怎么样？teman-teman apa kabarnya minggu ini？我觉得应该是特别特别的开心，对吧？Harusnya sih happy happy banget ya, karena masih suasana perayaan Imlek ya bagi teman-teman yang merayakan. Oke, sebentar ya sambil saya share bahan. Hmm. 我们上星期是不是到了生词？我忘了，saya lupa ya. Minggu lalu kita sampai di apa ya？因为星期五的课跟今天的课不一样，karena apa pelajaran yang hari Jumat sama yang hari ini berbeda ya. Sedikit berbeda karena ada beberapa sesi berbeda gitu ya. Jadi nggak sama. Oke, halaman 9 nomor 9 halaman 8 ya. Sisi Wiriani. Iya, sampai kosakata ya benar ya. Oke, nomor 9 halaman 8. 我看一下第8页 halaman 8, teman-teman juga boleh lihat. Berarti kosakata bagian 2. 好，呀，halaman 8 nomor 9。好的，到了段是吧？好的，那好吧，我们开课之前呢，我可能让大家先看一下我们的生词，好吗？Sebelum mulai kelas, mungkin kita lihat dulu ya kosakata di lesson 16 bagian 2. Ini kosakata bagian 2。我们看一下生词，我可能给大家念一下，saya bacain buat teman-teman semua untuk mengingatkan kembali bagi teman-teman yang mungkin belum sempat review ya. 好，我们看一下生词，约 nanti pas baca dilihat lagi nadanya sama pronunciation-nya ya. Oke, 约实施规模社区活动、执法、视频、会议室、段、限制、期间、社交、隔离、遇到、集市、部分、包括。嘎巴扎嘎哈呀包括开会baca kaha. Kemarin dibaca apa percakapan banyak yang mungkin pasca bacanya nggak ada anginnya jadi salah ya harusnya 包括 terus 开会再来等等一样轮流制度减少这样之间接触疫情早日结束网络发生故障突然无法同样Oke, teman-teman ya, saya ingatkan kembali untuk kosakata di bagian 2 ini. 然后我们今天呢，先来看一下什么意思。Kita lihat dulu ya arti dari kosakata ini. Nanti sesudah selesai baru kita latihan baca. 好，我们看一下到了第9解释了吗？Nomor 9 sudah saya jelasin.
Sudah ya atau belum? Belum selesai. Sudah tuntas. 好，那好吧。Kalau gitu saya izin untuk share layar yang satu lagi. Teman-teman boleh buka modulnya masing-masing ya. Oke. OK，好的，来我们看一下。哦，对了，我跟大家讲上星期是几号？我看一下，30几对吧？Sepertinya saya ada save ya。看一下，上星期呢是30号对吧？哦，30号应该是这个。嗯，哦，对，我有收藏起来，收藏了都 simpan ya。OK，好的。上星期我解释到这个一段，对大家可以看一下啊。Kalau yang teman-teman kan sudah ngeprint modul, silakan lihat modul ya untuk list kosakatanya. Oke, sekedar review ya. Kita sambung dengan penjelasan kosakata minggu lalu. 一段故事, jadi 段 bisa dipakai untuk cerita, sepenggal cerita. Kayak saya kasih contoh ya, 我们以前有一段故事. Mungkin orangnya juga nggak mau cerita detail, dia cuma bilang, oh ya, dulu kami ada sepenggal cerita. 我不知道是什么故事 ya, kita nggak tahu ceritanya apa. Kira-kira seperti itu. 以前 dulu ya kita sudah pernah pelajari ituan kushi. Jadi kalau cerita sepenggal doang belum selesai kita akan bilang ituan. 再来一段也可以用在时间，一段 juga boleh dipakai untuk waktu. 一段时间，我有一段时间没见过他saya ada sepenggal waktu itu udah nggak pernah ketemu dia lagi gitu ya. 我有一段时间saya ada sepenggal waktu 没见过他 udah nggak pernah ketemu lagi. Misalnya contoh ya, kayak saya sama Panjang, 我们有2年了ya. Kita udah iya sekitar itulah ya, 2 tahun belum ketemu langsung ya, selalu ketemunya di Zoom. 所以我们说一段时间 sepenggal waktu. Sepenggal waktunya boleh setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun itu bebas. Yang penting orangnya mungkin nggak gitu pasti kira-kira berapa lama. Itu boleh pakai sepenggal waktu. 然后再来是一段路, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nah, 一段路. Lu ini adalah road, jalan raya, jalan ya. Jadi, 比如说 sepenggal jalan mungkin agak aneh ya bahasa Indonesianya ya, tapi memang dia buat kata satuan satu penggal jalan gitu ya, sepenggal jalan. Mungkin kita lihat kalimat ya. 比如说我今天很累走了一小段路就走不动了。我今天很累，走了一小段路，boleh kasih koma ya, 就走不动了。Mungkin kira-kira teman-teman sudah bisa nambah artinya ya. 我今天很累, saya hari ini sangat capek. Mungkin stamina-nya lagi nggak fit gitu ya, atau memang lagi capek banget. Misalnya teman-teman suka olahraga jalan. Nah, 走了一小段路，走了 berjalan ya. Ini kata kerja, berjalan. Ya, 走路的走。走了一小段路. Saya pakai tambahan xiao. Xiao di sini artinya apa, teman-teman? Harusnya bisa ketebak ya. Kecil. Kecil dalam arti itu benar-benar pendek penggalan waktu penggalan jalannya, penggalan rutenya gitu ya. Jadi 走了一小段路. 一段路 kan sepenggal jalan di mana itu sangat subjektif. Bagi saya sepenggal jalan bisa 3 meter.
bagi teman-teman mungkin 1 meter. Itu bebas ya, karena itu sangat subjektif. Kayak tadi waktu juga bebas. Yang penting sepenggal. Nah, kalau saya tambahkan xiao berarti benar-benar tadinya mungkin kemampuan saya bisa jalan 3 meter, tapi hari ini jalan 1 meter. Nah, itu yang saya bilang ya, yi xiao duan lu. Satu potongan kecil rute aja sudah nggak bisa jalan ya, jiu zhou budong le, udah nggak bisa jalan ya, mungkin karena stamina-nya lagi capek banget ya, seperti itu. 我今天很累，走了一小段路就走不动了。走不动，走-nya tadi berjalan, budong itu tungnya gerak, bergerak ya. Zhou budong kita ada satu cara ngomongnya begitu. Zhou budong artinya udah nggak bisa gerak lagi ya, udah capek banget ya. Zhou budong. Silakan yang mau screenshot, saya mau ganti halaman. Itu untuk Tuan ya. Ya, 一段故事,一段时间,一段路. Saya rasa itu yang biasa kepake ya teman-teman ya. Kita lanjut, kosakata berikutnya adalah 限制. 好的. 好了, saya lanjut ya teman-teman ya. 限制, 限制. 限制 ini satu kosakata artinya pembatasan ya. Karena di lesson ini kita akan belajar PSBB, PPKM, jadi ada kosakata 限制. Nah, mungkin teman-teman berpikir, oke, saya ada kasih nada sana ya. Yang mana ya Ibu Elizabeth ya? I-nya ya. 我今天很累，走了一小段路就走不动了. Benar semua Ibu? Oh, ya. Kalau ini saya mungkin jelasinnya sekilas ya. I ketemu 4, dia nada 2. I ketemu 3, nada 4. Ya, jadi dia cuma berubah ke nada 2 ketika ketemu nada 4. Nanti boleh lihat lagi modul yang saya pernah kasih ya, perubahan nada I sama pu. Khusus untuk 2 huruf ini saja. Tapi ketika dia ketemu 3, dia akan nada 4. Ya, silakan dilihat lagi catatannya. I xiao duan lu. Ya, oke. Nanti kalau next time ada kesempatan mungkin saya bisa jelasin ulang ya perubahan nada I dan apa namanya pu. Oh, 时间是nada 2 ya. Oke, 谢谢 Wiriani ya. Ini yang minggu lalu. Ya, 时间 nya nada 2. Tapi kalau yang i xiao duan lu karena xiao-nya 3 Ibu. Jadi i-nya berubah sesuai yang belakangnya ya. Ini nggak paten ya. Maksudnya bukan nggak paten. Kalau dia belakangnya tuan ya nada 2. I tuan lu, i tuan 时间. Tadi ada depannya i tuan 故事, i tuan 故事, tuannya 4. Jadi i-nya nada 2. Tapi ini karena belakangnya xiao, makanya i jadi nada 4 ya. Oke, silakan dilihat lagi modulnya kita. Ini nggak terlalu masalah karena huruf Mandarinnya tetap adalah I1. Cuma pas baca, pas ngomong, oh teman-teman paham yang dimaksud itu ada I yang 1. Huruf Mandarinnya sama teman-teman ya. Huruf Mandarinnya I yang I, 2, 3 de I. Ya, mungkin saya nggak jelasin detail. Teman-teman bisa lihat modul ya, dilihat lagi ulang. Saya lanjut dulu. 限制, 限 itu adalah terbatas ya. 比如说有限, mungkin teman-teman pernah dengar 有限 ini terbatas. Mungkin suka dengar 时间有限. Ya, waktunya sangat terbatas ya. 时间有限. 我也没办法. Apa itu 我也没办法? Shijian you xian, 我也没办法. Waktunya terbatas, saya juga tidak ada cara. Ya, saya juga tidak ada solusi ya. Maksudnya, misalnya orang bilang, contoh apa ya? Contoh. Misalnya orang bilang, kok cepet-cepet sih? Saya belum selesai loh, gini-gini ya. Terus karena si restorannya, misalnya gini lah ya, acaranya 3 jam. Terus karena kita molor-molor, jadi makan tuh belum selesai ya. Acara terakhir biasanya kan makan. Belum selesai, terus
restorannya udah cepet-cepet beresin kan, terus kita komplain lah sama si manager ya, 我们向经理说，哎，为什么那么快我还没吃完，misalnya contoh ya, kok udah cepet-cepet beres-beres gitu ya, kita belum selesai makan. Nah, si manajer mungkin bilang, 真抱歉，时间有限，我也没办法啊，我们还有下一个节目，我们还有下一个节目，kita masih ada acara berikutnya misalnya ya, contoh. 时间有限. Jadi 限 pembatasan teman-teman jadi tahu, oh 有限. Terus satu lagi yang akan teman-teman sering kepakai adalah 有限公司. Apa itu 有限公司? PT. Ya, perusahaan terbatas ya. Jadi di translate-nya 有限公司, misalnya contoh PT ABC. Nah, maka kalau di translate di dalam dokumen ada ABC 有限公司什么什么什么什么. Misalnya contoh ya, 有限公司就是这个限，限制的限。再来是mungkin teman-teman sering dengar ya, 限量版. So, 限 dari terbatas. Liang itu adalah quantity. Terus pan itu adalah versi. Kira-kira bisa nebak? 不是 percaya ya. 限量版 itu adalah limited edition. 谢谢ya Pak Charles ya. Jadi kan misalnya orang suka promosi ya. Oh ini versi apa ya? Terbatas gitu ya. Nah, 我们说限量版. 不再出了, nggak keluar lagi ya. Jadi dia mau suruh orang tuh cepat-cepat beli misalnya contoh ya. 这是限量版, 只有比如说20个, hanya ada 20 buah gitu ya, contoh 限量版. Jadi dari 限 teman-teman semoga membantu. Oh 限 terbatas ya. Jadi ada pembatasan gitu ya. Kalau 制 itu izinkan saya untuk nyambungin dulu ke 制度 nomor 22. Teman-teman bisa lihat kosakata nomor 22. 制 itu adalah sistem, pola. Jadi 限制 adalah sistem atau pola pembatasan. Ya, 限制. Ini kosakata yang memang kadang-kadang jarang dipakai kalau 限制. Ini sekarang kita kepakai karena ada PPKM, ada PSBB ya di tahun lalu, 2 tahun lalu ya. Nah, itu 限制. Terus dipakai lagi di konteks yang sangat formal, misalnya pembatasan perusahaan. Apa batasan perusahaan? Nanti saya kasih contoh. Ini sudah selesai. Hao, 其他的呢? Yang lain? Oke ya, jadi semoga banyak contoh 限 teman-teman jadi merasa oh iya ternyata berhubungan semua ya, nggak sia-sia kalau pelajari satu kosakata. Tadi 限制 比如说我们可以 jadi 限制 itu dipakai benar-benar misalnya kayak negara, pemerintah, terus perusahaan ya, makanya sehari-hari kadang-kadang kita jarang pakai. 这是比如说这是我们办公楼 公nya satu ya teman-teman ya, 办公楼的限制. Saya kasih real kondisi aja ya. 一个公司只能30位客户进出. Oke, saya jelasin dulu. 这是我们办公楼的限制. 办公楼 adalah gedung office. Kayak saya berkantor di Syahid Sudirman Center. Jadi saya baru tahu ya memang kan kita baru mulai offline. Jadi
waktu kemarin kita ada meeting, ternyata kita over ya. Over itu maksudnya lebih dari 50 orang. Nggak dikasih masuk lagi ya akses kartu aksesnya. Jadi 这是我们办公楼的限制. Misalnya teman-teman lagi tukar kartu akses di bawah, kayak beberapa teman saya lagi tukar kartu akses di bawah, udah nggak dikasih kartu. Nah, mungkin si petugasnya akan jelasin ya, 这是我们办公楼的限制, pembatasan dari si gedung office-nya. 一个公司只能30位客户进出. 一个公司 satu perusahaan, kan kita laporin ya, kita mau ke perusahaan mana gitu kan ya. Nah, 一个公司 satu perusahaan, 只nya ini only, hanya bisa 只能30位. Apa itu 30位, teman-teman? Ya, 30 orang. W-nya kata satu untuk orang ya. 30 orang. Kehu. Kehu itu adalah pelanggan atau customer ya. Pelanggan. Benar ya? Pelanggan atau customer, ya tamu. Kehu itu kita sangat dihormati gitu ya. Jin chu. Ketebak, jin masuk, chu keluar. Jadi maksudnya keluar masuknya itu cuma boleh 30 orang gitu ya, dibatasi. 同学们，请稍等呀，bentar。好，抱歉，sorry ya, kayaknya asam lambung saya naik. Oke, ya Kak. Kalimat ini oke. Jadi misalnya office-nya bilang, oh ya kita ada ketentuan ya, ada pembatasan. Hanya boleh keluar masuk tuh 30 orang tamu. Nanti kalau 30 orang ini udah keluar, maka baru boleh terima lagi yang barunya ya. Oke, itu tadi 限制. Kita lanjut ke 期间 11 ya. 期间 itu adalah satu jangka waktu. 期间 itu jangka waktu. Teman-teman tolong kasih. Oh ya, di apa arti juga ada jangka waktu. Kalau misal 时间 itu waktu. Berbeda ya. Kalau 期间 itu ada temponya. Kalau 时间 itu benar-benar kata benda dan dia waktu yang saat itu misalnya. Kalau misalnya kita bilang saya tidak punya waktu, maka ngomongnya gimana? Ya, 我没有时间, betul ya. 我没有时间,我没时间 juga boleh, nggak pakai yo juga nggak apa-apa ya. 我没时间,我没有时间 itu boleh. Nah, tapi kalau 期间 dipakai apa ya? Misalnya contoh, masa pandemi ini, dalam jangka waktu pandemi ini, kita semua kerja dari rumah. Contoh gitu. Kalimatnya gimana? Ya, teman-teman saya sambil bikin, teman-teman juga sambil bikin ya latihan ya. Jadi pandemi kita sudah pernah belajar belum ya? 疫情期间，我们都在家里工作。这段疫情期间，我们都在家里工作. Ya, 疫情期间, Renal ya, saya kebetulan bisa baca
apa namanya, dia harus pakai cijian karena jangka waktu. Pandemi itu kan dia sampai sekarang udah 2 tahun ya, ada jangka waktu. Kalau shijian itu benar-benar benda, kata benda waktu gitu ya, kayak saya nggak punya waktu, dia nggak punya waktu, cepetan kita udah nggak punya waktu, waktu kata benda noun. Kalau cijian bukan noun, jangka waktu tempo ya. Jadi 这段疫情期间, saya tambahkan 这段ya, dalam penggalan jangka waktu pandemi, 疫情 adalah pandemi ya. 我们都在家里工作, kita semuanya kerja dari rumah ya. Misalnya work from home, 我们都在家里工作. Seperti itu cijian, jadi sedikit berbeda. Teman-teman kalau lagi pas bikin kalimat, silakan dipikirkan apa namanya, oh ini jangka waktu atau waktu kata benda. Kayak tadi saya kasih contoh tidak ada waktu, cepatan dong gitu ya. Terus waktunya sudah mau tiba, sudah mau sampai. Misalnya tadi kita mulai kelas jam 10. Terus teman-teman 9.50 udah bilang, sudah mau waktunya udah mau tiba nih, cepetan gitu. Nah, waktunya udah mau tiba, ngomongnya gimana teman-teman? Bahasa Mandarinnya. 呀，时间快要到了，时间 waktu. Dia sebagai kata benda ya. Jadi teman-teman bisa bedain ya. Ya, 时间到了 ya. Misalnya oh ya kayak teman-teman ingatin saya ya udah 11.30. Teman-teman chat lah muncul pop up. 老师时间到了 ya. 老师 waktunya sudah tiba ya. Nah, gitu maksudnya ya, 时间到了. 我们不说期间到了, 没有. 我们说时间到了. Sampai sini oke untuk 期间 sama 时间. Memang perlu masukin kalimat ya teman-teman ya. Kalau nggak bingung ya, ini aplikasinya gimana. 好，我们再来是misalnya jangka kan anak-anak kalau ujian atau universitas kalau ujian itu ada jangka waktu, benar nggak? Nah, gimana ngomongnya? Oh, 这段 itu penggalan ini kan tuan adalah penggalan ya. Tuan penggalan. Oke. Kalau 这 ini, jadi jangka penggalan pandemi ini gitu ya, karena pandemi ini kita lambangkan dengan satu jangka waktu dan pakai penggalan kata bilangannya Ibu. Ya, jadi 这段疫情期间 ya, 这-nya ini. Oke, sampai sini untuk kalimat ini oke. Kalau gitu saya lanjut dulu ke yang tadi saya kepikir mau kasih contoh teman-teman mengisi biar ketahuan ya paham 期间 sama 时间. Kita lanjut dulu. Misalnya saya kasih 2 kalimat ya. "考试什么什么到了，快进去." Terus satu lagi, ini kalimat pertama, kalimat kedua. Oke, silakan. 考试什么什么到了，快进去吧. 进去 tadi kan artinya masuk ya. 快 di sini cepat, cepat masuklah. Terus
yang kedua，孩子在考试什么什么都很努力学习，努力 rajin di sini rajin ya，学习 belajar。呀，第一是时间，第二是ya 期间ya. Saya lihat dulu ya. Oke, jawabannya benar semua ya. Berarti udah pinter-pinter ya. Jadi 时间 itu saat itu juga gitu ya. 时间. Terus kalau 期间 durasi ya, selama durasi ujian itu kan ada durasinya, mungkin seminggu, mungkin ada yang seminggu lebih ya. 孩子们都很努力学习, pada rajin untuk belajar. 好, ini ya untuk perbedaan 期间 sama 时间. Kita lanjut lagi ke 社交. 社交 adalah di situ kan dijelasin sosial. 社交 ini adalah kemampuan interaksi. Ya, kemampuan interaksi ya. Oke, saya tulis di sini dulu. 社交. Teman-teman masih ingat 社-nya dari apa? 社-nya dari 社会. Saya udah pernah kasih tahu 社会. Masyarakat ya. 社会 itu masyarakat. 交 ada satu ya teman-teman. 交 ini adalah 交流. 交流 kita pernah dapat kosakata ini, masih ingat? Interaksi. 交流. Interaksi masyarakat. Jadi orang suka bilang gaul. Saya nggak pintar gaul. 我很不会社交. 他的社交能力很好. Misalnya ya, kemampuan interaksi dia sangat bagus. 所以有很多朋友. Jadi punya banyak teman. Ya, nanti saya tulis contoh kalimatnya di belakang. Silakan di screenshot dulu. Halaman sebelumnya. Yang ini sudah. Halaman sebelumnya. Udah ya. Saya lanjut dulu. 我们看一下社交, kita lihat dulu 社交. Jadi ini adalah bersosialisasi atau berinteraksi ya. Bersosialisasi. Ya, oke. Kalau oke, saya akan next untuk kasih contoh kalimat ya. Halaman. Kita lanjut dulu tadi. Saya kasih kalimat ini ya. 我要多多学习社交的能力. Artinya apa teman-teman? 我要多多学习社交的能力. Ini N ya, 能力. Saya di sini iaunya perlu ya, kudu harus ya. Saya perlu belajar banyak gitu ya. Kemampuan untuk bersosialisasi. Kalau bersosialisasi biasanya kita bilang kemampuan untuk gaul ya, biar punya banyak teman gitu ya, kemampuan bersosialisasi. Ya benar, Cynthia. 我要多多学习社交的能力. 能力 ini adalah kemampuan. Kalau kita bilang berteman ya, kebetulan kita bahas 交流 tadi kan interaksi ya. Kalau misal berteman, kita bilang
Saya pengen banget berteman dengan orang China. Nah, bertemannya kosakatanya apa, teman-teman? Kita akan pakai jiao. Berteman, teman apa? Yes, jiao pengyou. Teman kan pengyou. Jiao pengyou, berteman. Jadi kata kerja ya. Jiao pengyou, 很好. Nah, kalau tadi kalimatnya saya pengen banget ya berteman sama orang China. Nah, gimana kalimatnya? Saya pengen banget berteman dengan orang China. Ada dengan. Ingat format ya kalimat yang ada dan, dengan. Saya pengen banget. Ayo sambil saya bantu kalimatnya teman-teman bikin sendiri juga ya. Wow. Pengen banget. 很想. Terus saya tadi udah ingetin ya, ada dengan. Maka jangan ditaruh belakang ya, tarik depan. Ya, karena ken akan selalu formatnya begini. Teman-teman mau pakai ken boleh, pakai he boleh ya. Itu di sini jadi artinya sama ya, boleh dua-dua ini. 我很想和我很想跟中国人交朋友，很好。Silakan ya. 我很想和中国人交朋友。Kalau Jennifer Yao sama Xiang pakai salah satu aja ya. Jadi kalau maupun 我想要 bukan 我要想，不是我想要 kebalik. Kalau enggak ya pakai salah satu. Kalau enggak ya pakai 很想 pengen banget ya. 我很想跟中国人交朋友。我很想和中国人交朋友。Kalimat ini teman-teman boleh pakai lagi, silakan diganti subjek, objek ya. Kenapa saya ingetin ada ken supaya teman-teman nggak translate-nya di belakang ya. Kalau bahasa Indonesia kan kita bilang, saya pengen banget ya berteman dengan siapa-siapa-siapa gitu ya. Nah, tapi kalau bahasa Mandarin ada ken atau he, tarik ke depan ya, seperti contoh format kalimat ini. Sampai sini oke? 我很想和 atau 跟中国人交朋友。Berikutnya adalah 隔离。好了吗？好，yang lain? Xie teman-teman的反应. Thank you buat responnya. Saya lanjut dulu ya. Geli adalah karantina. Ini kosakata yang zaman sekarang baru apa namanya terpakai terus gitu ya. Nah, kita lihat geli itu sebenarnya dari kosakata apa. Kayak misalnya teman-teman, ya kayak contoh lah ya, ipar saya pulang ke China itu di sini di geli, dari sini pulang ke sana itu namanya geli. Jadi mereka tuh di karantina, diisolasi gitu ya, dipisahkan dari masyarakat secara umumnya. Itu namanya geli. Benar ya. Nah, kita lihat dulu geli. Ini adalah dibatasi maksudnya. Nah, kayak contoh, 我们说隔壁. Ke-nya dari ini, kepi. Pi ini adalah dinding. Jadi kepi artinya apa? Sebentar, saya kasih contoh, arti dulu. Tetangga sebelah rumah. Ini tetangga yang benar-benar sebelah rumah ya. Tetangga sebelah rumah. Kan pasti kita punya ya tetangga sebelah rumah. Itu namanya kepi. Kok dibilang kepi sih gitu ya? Karena kita sama dia cuma dibatasin sama satu dinding. Itu namanya kepi. Ya, jadi ada logikanya. Oh, dibatasi dengan satu dinding. Berarti tetangga sebelah rumah. Persis sebelah rumah. Itu namanya kepi.
Kalau tetangga-tetangga lain yang mungkin beda 2-3 rumah, kita akan bilang lin ju, tetangga yang selain sebelah rumah. Lin ju ya, itu namanya ya mau beda blok itu juga tetangga kan, kita selalu bilang ya di kompleks ini ya, saya juga di sini. Oh, tetangga dong. Nah, karena bukan persis sebelah rumah, kita akan bilang lin ju. Seperti itu. Linci cakupannya lebih luas. Kalau kepi benar-benar sebelah rumah sini, sebelah rumah sini. Contoh ya, itu namanya kepi. Oke. Saya lanjut lagi mengenai li. Ini tadi ke ya. Ke asal katanya dari situ. Li ini adalah likai. Apa itu likai? Masih ingat? Meninggalkan. Kalau suka nonton film, teman-teman suka dengar nggak? Bie li kai wo, contoh ya. Bie li kai wo artinya jangan tinggalin saya gitu ya. Jangan tinggalin saya. Bie li kai wo. Oke ya, li kai. 再来是li, oh sorry, li kita dengan apa huruf Mandarin yang sama ya, teman-teman masih ingat gak jarak? Jarak. Li, misalnya contoh, saya kasih contoh dulu ya, sebentar. 我家离学校很近。学校 sekolah ya. Jinnya adalah dekat. Li ini adalah jarak yang tadi saya bahas. Jadi jarak rumah saya ke sekolah sangat dekat. Misalnya contoh ya, contoh kalimatnya. Jadi teman-teman kebayang, oh karantina ya, berarti dipisahkan, terus dijauhi, dijarakin dari kerumunan masyarakat yang umumnya. Makanya disebut karantina. Geli. Kalau misalnya contoh ya, bahasa yang sekarang, oh ya saya dikarantina di hotel selama 2 minggu. Teman-teman coba bikin kalimatnya. Kalimat ini simple. Coba bikin ya, sambil saya ke halaman sebelumnya. Tadi ada yang minta ya halaman sebelumnya ya. Silakan. Saya dikarantina di hotel selama 2 minggu. Ya, mungkin teman-teman yang baru pulang dari jalan-jalan, contohnya perlu dikarantina selama 2 minggu sebelum pulang ke rumah. Nah, itu apa namanya? Kira-kira kalimatnya gimana, teman-teman? Saya di hotel di karantina selama 2 minggu. Karena ada di ya, jadi kita tarik ke depan. Makanya saya langsung kasih tahu biar teman-teman langsung kebayang formatnya. Ya. Ya, 谢谢Ibu Ayu ya. 我在酒店隔离了2个星期. Ya, Pak Charles juga sama ya. 隔离了 boleh pakai le. Artinya sudah melakukan ya, lagi proses melakukan kita boleh pakai le. Yuriani kebalik ya. Jadi kalau ada cai biasanya kita akan tarik dulu ke depan. Ya, 我在家吃饭. Benar nggak? 我在家吃饭. Kata kerjanya baru di belakang. Nah, kalau kali ini saya karantina di hotel selama 2 minggu. Ya, kalimat bahasa Indonesia begitu. Nah, karena ada cai, silakan tarik ke depan ya. Jangan terpengaruh sama format bahasa Indonesia. Karena ya memang setiap bahasa punya formatnya. Itu yang perlu teman-teman ingat gitu ya. Oh, ada cai nih, kata Laoshi. Cai harus ditarik di depan kata kerja. Oke, ini sudah biar saya tulisin ya kalimat yang tepatnya. Saya lihat ada beberapa teman-teman yang cek dan kalimatnya sudah benar ya, hempang. Saya nggak bisa cek satu-satu ya karena waktu.
因为我们时间有限，因为我们时间有限，所以我不能一个一个查。Jadi saya nggak bisa kasih feedback satu-satu ya, supaya kita keburu kosakata selesai. 好，ini sudah. Saya rasa kalimat tadi berguna ya, teman-teman mungkin bakal kepake atau ada saudaranya habis jalan-jalan dari luar. Oh, saya di karantina di hotel selama 2 minggu. 我在酒店隔离了2个星期。2 minggu ya. 星期 itu week. 酒店 tadi hotel. Terus baru kata kerja ya. 隔离了2个星期. Ke yang ini, teman-teman lihat ya, dia sebenarnya ada 4. Tapi kalau misalnya teman-teman ketemu artikel, terus ada Hanyu Pinyin, dan dia nggak muncul nadanya, itu nggak apa-apa. Karena ya itu, dia kebiasaan kayak orang-orang utara itu dibaca nada 5 memang. Liang ke, singci ke-nya nggak terlalu ditekankan kayak gitu ya. Le-nya kalau ditaruh di belakang, 我在酒店隔离2个星期了. Boleh aja Ibu, boleh. Cuman yang saya tahu kalau penekanannya di karantina di kata kerja, silakan le-nya mengikuti si kata kerja kayak gitu. Ya, itu. Jadi hari ini kalimat ini adalah memang kita penekanan orang yang ngomong itu memang mau ngomongnya karantina, bukan 2 minggunya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya berapa lama? 2 星期了. Oh, berarti kita mau nekanin si 2 minggunya gitu ya. Tadi ada yang tanya liang ke lipai, boleh nggak? Boleh, boleh. Lipai itu adalah bahasa-bahasa daerah di daerah tertentu, ya, terutama daerah selatan. Tapi kalau Xingqi itu secara internasional, ya. Jadi mau utara mau selatan semua pakai Xingqi. Berita, berita itu adalah panduan kita ya. Secara internasional pakai apa? Berita pasti pakainya Xingqi. Saya nggak pernah dengar dia pakai lipai. Kecuali ya itu berita, saluran berita yang daerah-daerah selatan seperti itu ya. Oke, 我在酒店隔离了2个星期. Ini untuk 隔离, kita akan lanjut ke 遇到. 遇到 itu adalah ketemu secara tidak sengaja. Sama dengan, ayo sinonimnya, masih ingat nggak? Baru kita lewat beberapa minggu yang lalu. 遇到 sama dengan 碰到, 谢谢 Wiriani ya. 碰到 sama dengan 遇到, 谢谢. Ada teman-teman lain yang nyusul. Chatnya udah masuk, 很好, berarti masih ingat 遇到跟碰到是同义词，同义词itu adalah sinonim ya. Saya lanjut lagi 急事，急事itu adalah hal mendesak. 急事, 急-nya dari jauji. Apa itu jauji? Shi-nya adalah shi, urusan ya, atau shi. Boleh kalau teman-teman mau pakai R, artinya masalah, urusan, hal. Masalah, urusan, atau hal. Ya, jauji adalah gelisah. Ya, jauji. Boleh juga buru-buru ya. Dulu kita udah belajar kayaknya ya. Gelisah, buru-buru. Panik. Itu namanya jauji. Kalau di daerah lain kayak Taiwan, 他们说着急也可以，着急也可以, dua-duanya boleh, tidak ada arti lain. Hurufnya sama ya, cuma 它是多音字, dia huruf yang bisa dibaca nada 1, bisa dibaca nada 2, dan artinya sama ya, nggak terlalu masalah. Ya, khawatir, khawatir lebih ke tansin Ibu Ana. Ya, 我很担心 itu khawatir ya, sedikit berbeda. Tansin, ada 1 ya. Oke. Tansin, khawatir. Kalau gelisah, panik itu kan kayak, aduh. Misalnya contoh,
ini waktunya udah mau sampai, udah mau acara tapi orangnya belum nyampe, kan kita agak panik kan. Wah, ini dia pembicara utama tapi kok belum nyampe, kan kita sebagai panitia akan gelisah gitu ya, panik mau diisi dengan acara apa ya. Nah, itu namanya jauji. Nah, kalau tansin khawatir lebih ke misalnya kayak anak kita udah malam kok belum pulang ya, terus nggak ada kabar lagi. Nah, itu namanya tansin. Yodier puyang ya, sedikit berbeda. Oke, 再来是集市的部分itu bagian, part ya. Kita sudah belajar di lesson sebelumnya bagian 部分。包括 termasuk. 包括 ini juga simple di dalam kalimat, misalnya 包括你班长和他们 misalnya ya, termasuk kamu, 班长 dan mereka, misalnya contoh ya. Dia sebenarnya simple, maksudnya nggak sampai grammar gimana ya. 今天来了很多人，今天来了很多人，hari ini datang sangat banyak orang，包括我们家人都来了ya, termasuk keluarga kami gitu ya, semuanya sudah datang. Jadi hari ini tamunya semua datang termasuk keluarga kita sendiri gitu ya. Contoh. Jadi dia paukonya persis kayak posisi bahasa Indonesia gitu ya. Oke, 再来是开会。开会 kemarin saya udah jelasin ya, bener gak? 开会 kemarin satu paket dengan 会议室, benar? Harusnya iya. Biasanya kalau kayak gini saya satu paket biar teman-teman satu kesatuan ya, nggak kepisah-pisah. Kalau gitu saya lanjut. 开会，然后等等。好，我们看一下19 ini sudah uh, 好，等等 kita lanjut ya. 等等 teman-teman lihat huruf Mandarinnya, lihat pininnya ya. Ini bisa tunggu gitu ya, bisa juga dan lain-lain, tergantung konteks kalimat. Tapi huruf Mandarinnya sama ya. Contoh, 请你再等等，会议就要结束了. Ya, saya pakai kosakata yang ada di modul. Silakan ditranslate ya. 请你再等等，会议就要结束了. Artinya, misal orangnya udah nggak sabar ya, mau pulang. Nah, dia lagi tunggu orang yang meeting ya. Makanya dia bilang, oh, 请你再等等，会议就要结束了. 会议 di sini adalah meeting. Meeting kata benda ya, masih ingat ya. Pertemuan akan segera selesai. 就要 sudah mau nih. Sudah mau selesai. 结束 di nomor 29. Teman-teman boleh lihat ya, berakhir atau selesai. 结束. 请你再等等. Berarti di sini teng-tengnya adalah tunggu gitu ya, bukan dan lain-lain ya. 请你再等等. Saya mau tanya teman-teman, cai di sini cai yang mana? Kalau nanti kenal huruf Mandarin harus kudu tahu ya, cainya cai yang mana. Kebetulan mereka dibaca dengan nada yang sama ya, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Betul, cainya cai lagi, again, 再见的再. Nah, 就是这个在 ya. Jadi teman-teman sambil lihat kalimat sambil paham, oh iya ya, tolong kamu tunggu lagi. Laginya, oh again. Jadi nggak cuma maksudnya apa ya, belajar tapi nggak paham. Tapi begitu paham kan, oh ya canya yang ini, nggak bakal salah lagi gitu ya. Nah, seperti itu. 谢谢同学们. Tadi jawabannya sudah benar semua ya, berarti udah hebat-hebat ya. Oke, 再来是 tadi saya mau kasih contoh dan lain-lain ya. 比如说，我今天去巴沙买年货. Saya kasih kosakata baru ya, 年货.
买nya 3 ya. Oke. 我今天去巴沙买年货，买了年糕、水果，水糕、年果，还有什么？kalau Imlek biasa beli apa ya? 年糕、水果、鱼、肉。Misalnya orangnya udah nggak mau ngomong ya, dia bilang teng-teng. Ya, misalnya contoh ya, ya tangguo boleh ya, permen ya ibu ya. 年糕是什么？sekalian ya, karena pas suasana Imlek. 我今天去巴沙, apa itu Pasar? Pasar, ya. 买了年货. Nah, 年货 ini adalah 年 kan tahun. Nah, 年货, ho ini barang. Jadi kalau kita khusus belanja untuk barang-barang Imlek, kita akan bilang nianhuo, barang Imlek gitu maksudnya ya. Kan setiap keluarga kalau mau ini pasti belanja-belanja keperluan barang-barang Imlek. Contoh gitu ya, 我今天去巴沙买年货，买了年糕，年糕 adalah kue keranjang. Ini salah satu yang nggak ada gitu ya. 年糕，大家还记得为什么说年糕呢？ Kenapa perlu ada 年糕 gitu ya? Ini GAO ya teman-teman. 因为高 sama bunyinya dengan kau tinggi, benar nggak? Jadi semoga kita lewatin tahun itu pupu kau sheng ya, setiap langkah itu naik tinggi, melonjak tinggi ya, berkembang pesat. Itu namanya 为什么大家都要吃年糕？年nya tahun ya, 年糕。再来是水果，水果 buah-buahan mungkin saya nggak bahas ya, nanti panjang. Banyak buah-buah yang dibunyiin sama gitu ya dengan kata-kata yang sangat bagus ya. 比如说年糕、水果、鱼、ikan, 肉 itu daging ya. 鱼 ini ikan, 肉 ini daging. Teng-teng, di sini nggak mungkin tunggu, bener nggak? Tapi dan lain-lain gitu ya. Jadi orangnya mungkin udah nggak sebutin lagi, ya udahlah dan lain-lain gitu. 水果 buah-buahan. Silakan yang mau screenshot. Pasha itu dia translatean ya Ibu ya. Jadi tulisannya dari bunyi yang mewakili sebenarnya ya, setahu saya Pasha. Nah, ini. Tapi kalau apa namanya? Teman-teman kalau ke daerah utara gitu ya, daerah Beijing, 我怕他们听不懂巴沙. Takutnya ya mereka nggak ngerti pasar, biasa mereka bilang 集市 atau 菜市场. Itu pasar secara nasional gitu ya. Pasar itu daerah-daerah selatan. Pasar, ini translation dari pasar ya. Boleh, dulu kayaknya saya pernah kasih tahu ya, pasar itu 集市, benar nggak? Tempat berkumpul orang-orang. Nah, sama sinonim. Pasar ya, terus bisa sinonim dengan 集市. Pasar ya. Oke, sudah selesai. Jisi, 菜市场 juga boleh. Cainya sayur ya, 菜市场. Oh, kalau sudah kita lanjut dulu ya. Yang lain gimana? Soalnya kalimat saya panjang ya. Mungkin teman-teman nyalin terus kasih arti. Halo? Oke, kita lanjut dulu. Nanti tentang. Iyang. Iyang itu artinya sama ya. Iyang. Nanti kita akan ketemu satu kosakata di belakang. Iyang. Dan Tongyang nomor berapa ya? Nomor 3.
teman-teman ya. Saya kasih bunga-bunga. Kalau dia sebagai kata sifat adjektif, tolong teman-teman pakai yang. Ya, jadi saya kasih contoh ya, adjektif itu seperti apa. Satu judul lagu deh, biar teman-teman gampang ingat. 我们不一样. Terus mungkin teman-teman pikir, lalu kan mereka sinonim. Kenapa ya mereka nggak pakai 我们不同样? Enggak. Jadi justru yang saya kepikir pengen kasih tahu teman-teman, mereka memang sama, tapi ada sedikit perbedaan di sini ya. Jadi kalau misalnya dia sebagai adjektif, 我们不一样. Ingatnya kalau misalnya 不一样, apa ya, terus belakangnya gitu ya, tidak sama, terus titik. Nah ini kan dia sebagai adjektif, kata sifat. Teman-teman kudu pakai ini, yang. Kalau si Tongyang ini sebenarnya dia kayak gimana ya ngomongnya ya. Contoh, Tongyang de shijian, Tongyang de ren. Tongyang saya tulis bawah aja. Kalau dipisah takutnya teman-teman bingung ya. Ini kosakatanya apakah pisah? Busu. 同样的人，同样的时间，同样的人，但感觉却不一样了。saya kepikiran apa, saya tulis apa ya teman-teman ya. 我们不一样. Nah ini teman-teman paham. Jadi begitu dia sebagai sifat tidak sama, titik. Berbeda kalau teman-teman bisa nggak tahu kosakata berbeda, ya udah pakai tidak sama, boleh kan ya? Boleh. Nah jadi 我们不一样, 他们不一样, dan segala macam. Pokoknya belakangnya 不一样, titik. Itu iyangnya adjektif, maka teman-teman perlu pakai iyang. Nah sekarang saya kasih contoh yang lain ya. 同样的时间，同样的人，但感觉却不一样了。Ya, ini di sini adjektif. Kalau ini lebih ke benda ya, gabungan benda. 同样的时间, waktu yang sama. Waktu yang sama. Terus 同样的人, orang yang sama. Orang yang sama. Dan di sini adalah tetapi. 感觉, 什么是感觉? 对不起。感觉 rasa ya, feeling. Rasa ini bukan rasa di lidah, 不是感觉 feeling. 却 ini kebalikannya. Jadi kan harusnya waktu yang sama, orang yang sama, harusnya rasanya sama ya gitu ya. Tapi ternyata feelingnya sudah berbeda. Ya ini bisa banyak kondisi ya teman-teman. Misalnya orangnya berpikir, oh iya dengan orang yang sama, dengan waktu yang sama, misalnya setiap pagi, tapi kok rasanya beda ya, ada sesuatu yang kurang misalnya contoh ya. Oke, 感觉却不一样了. Teman-teman bisa lihat dari contoh kalimat ini ketahuan ya. Jadi 同样 itu dia lebih ke kata sifat noun ya. Jadi lebih ke fungsinya seperti ini gitu. Nah, kalau ini lebih ke adjektif. Tapi boleh nggak yang ini 一样的时间，一样的人，但感觉却不一样了。Boleh nggak? Boleh. Yang di sini, sebentar, saya ganti warna. Yang ini, boleh nggak kita ganti 一样? Boleh. Ini juga boleh. Tapi yang sebelah sini nggak bisa. Kita ganti 同样, nggak bisa. Sampai di sini, semoga teman-teman paham ya. Ini perbedaan yang agak level atas. Cuma saya takut teman-teman ketemu kalimat kok nggak boleh ya. Misalnya orang bilang, oh nggak boleh pakai 同样 di situ. Bingung kan? Kok bukannya sama gitu ya. Nah dia sedikit berbeda di sini. Ya. Jadi amannya adalah teman-teman ketika ketemu belakang dan titik,
silakan pakai 一样 ya. Misalnya 他们不一样，感觉不一样，水果不一样，apa lagi ya? 味道不一样 rasa berbeda ya, tidak sama ya, 不一样。yang saya coret ini nggak bisa ganti 同样 seperti itu ya. 却 itu kebalikan, berkebalikan, kebalikan ya. Ini BA, kebalikan. Ini kata sambung yang menandakan bertolak belakang. Kan waktu yang sama, orang yang sama, tetapi rasanya kok gitu ya, kan kita coba ya, kok udah nggak sama ya, udah berbeda ya, kebalikannya. Kebalikannya sudah tidak sama. Nah, kalau teman-teman nggak mau pusing, ya sudahlah, pakai iyang aja lah, nggak usah pakai tongyang. Cuma tongyang itu muncul di kadang-kadang kalimat, nah kayak gini, tongyang de shijian, tongyang de ren, dan 感觉却不一样了. muncul. Terus 同样的时间, misalnya, 我们下星期同样的时间见. Banyak kan orang pakai 同样 di situ. Ya. Mungkin teman-teman mulai bikin patokan. Kalau depan pakai 同样, kalau belakang pakai iyang ya. Masih oke. Coba saya pikir-pikir ya. Ya, rata-rata begitu. 同样的时间，同样的人，同样的学校呀，同样的朋友对, rata-rata begitu ya. Semoga patokannya membantu teman-teman. 好，再来是一样 terus kita lanjut ke 轮流. 轮流 adalah giliran. 轮流 ini sudah 轮流. Yang lain saya lanjut ya. Oke. 轮流 giliran. Nah, kalau kosakata ini lun artinya dari luntai. Luntai itu ban. Kalau lunzi itu roda. Ya, pokoknya intinya lun itu adalah ban atau roda ya, berputar. Liu ini ngalir. Liu mengalir. Lun liu jadi giliran. Makanya teman-teman suka dengar roda itu berputar ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, karena ada gilirannya ya. Kadang-kadang giliran kita di atas, kadang-kadang juga giliran kita di bawah ya. Nah, itu namanya lun liu, giliran. Gantian ya. Lun liu war, biasanya kakak beradik, terus cuma satu mainan doang, maka mamanya bilang ya, gantian mainnya gitu, misalnya contoh ya. Nah, itu namanya 你们要轮流玩. Nah, bukan si gede harus ngalah ke si kecil, bukan ya, tapi mereka harus gantian. Seperti itu, 轮流玩. Warnya main ya, bermain. Mau pakai R atau tanpa R itu boleh. Oke, 再来是轮流好了，制度 sistem pola. Ini yang tadi saya jelasin ya, 制度 sistem atau pola. 我们公司要实施新的制度. Artinya apa? 我们公司要实施新的制度. Ini kepakainya juga bahasa-bahasa formal ya, kayak perusahaan, negara. Ini sudah? Ya, perusahaan kami akan menerapkan sistem baru, pola baru. Nah, baru dia kasih tahu dong polanya apa, diterusin dengan kalimat berikutnya ya. 好，谢谢大家 sudah dapat ya kosakatanya ya. 实施 di nomor 2 ya, teman-teman bisa lihat. 我们公司要实施新的制度.
Perlu ditulis? Saya rasa nggak perlu ya, udah bisa ditranslate. Saya lanjut dulu ke 减少. Oke, 减少 itu artinya apa? Mengurangi, 对吗？减少，比如说, nah kita lihat dulu 减少nya sendiri artinya apa? 减 ini artinya mengurangi. Terus 少 itu sedikit, itu maksudnya. Dan ini satu frase mengurangi kata kerja ya. Kan sekarang dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Maksudnya di luar ruangan tuh di luar gitu ya. Kalau bisa banyakkan di rumah, misalnya contoh ya, bisa kerja dari rumah dan segala macam. Nah, maka kita akan bilang, misalnya ada pengumuman gitu ya, 请大家减少户外活动. 大家 sudah pasti tahu. 减少 gini kita barusan belajar mengurangi 户外 outdoor di luar gitu ya, maksudnya keluar-keluar. 活动 artinya apa teman-teman? 请大家减少户外活动. Ya, aktivitas di nomor 5. Ya. Jadi kosakatanya kepake ya, aktivitas. Itu namanya 活动. 请大家减少户外活动，多待在家里. Misalnya contoh ya, awal-awal pandemi kan suka gitu ya, silakan ya stay at home gitu ya, 多待在家里, 多 banyak stay di rumah. 再来是减nya bisa dipakai di misalnya teman-teman lagi tawar gitu ya, boleh nggak sih harganya kurangin gitu ya, ngomongnya gimana? Ini penting ya. Oh enggak, sekarang kalau misalnya nanti mau belanja ke China pun ya udahlah sini kalkulator gitu ya. Saya kalau ke tempat belanja yang di China sebenarnya hebat sih ya orang-orang kita ya. Begitu sudah sampai sana ya udah nggak bisa ngomong juga nggak apa-apa ya. Apa namanya? Kalkulator gitu ya. Menurut saya hebat ya, nggak perlu bisa ngomong juga katanya ya. 能减价吗? 减价 itu kurangi harganya. 价 di sini price, harga. Ya, bisa kurang nggak harganya gitu ya. Atau kasih kalimat ini dulu baru kita minta kalkulator ya. Ini sudah, saya ke halaman sebelumnya dulu ya. Silakan Ibu. 减价，能减价吗? Kadang-kadang orang nggak pakai 价，能减吗? Nah, dia udah paham ya, bisa kurang nggak gitu ya bahasa pasar. 能减吗就是刚才的减少的减. Hao, 再来 kita lanjut ya. 不客气, Bu. Iya, lebih ke kita nawar ya, lebih boleh kurang nggak? Kalau koja saya belum pernah dengar Ibu Wiryani ya. Jadi biasanya sih bilang jenja. Mungkin koja itu dari bahasa daerah ya. Tapi saya jarang dengar. Di film-film pun biasanya ngomongnya jenja. 不说扣价,没有,没听过. Belum pernah dengar ya. 减价 mengurangi harga. 好, 减nya sudah, 减少 itu mengurangi ya. 好. 再来 kita lanjut dulu, halaman ini sudah. Saya lanjut dulu, 减少 udah. 这样 itu begini ya. Saya rasa teman-teman sudah familiar ya. 这样 begini. Yang itu adalah apa?
model atau rupa, benar ya? Yang de yang. Nah, teman-teman bisa lihat kosakata apa hurufnya sama ya. 这样 begini. Kalau begitu, ayo ditranslate. Kalau begitu, ya, nah yang itu ya. Begitu, nah yang begini, 这样, 这nya ini ya. 这样. 好. 谢谢 yang sudah respon di chat ya. Banyak ketikannya sudah benar semua. Nah, yang 再来是这样子的，之间 di antara. Di antara juga di dalam forma kalimat simple. Misalnya, 我们之间 di antara kita ya. 我们之间就像是一家人. Misalnya di antara kita itu udah kayak satu keluarga sendiri gitu ya. 我们之间。再来是我们之间没有秘密. Di antara kita tidak ada rahasia ya. 我们之间没有秘密. Jadi 之间 taruhnya itu juga simple kayak bahasa Indonesia ya. Cuman bahasa Indonesia di antaranya di depan. Kalau kita di antara kita berarti 我们之间我和他之间 di antara saya dan dia. Boleh nggak? Boleh ya. 我和他之间. Oke, saya lanjut dulu. Ini juga sudah ya. 之间 di antara 再来是 perlu ditulis nggak ininya? Tadi contoh kalimatnya atau nggak usah? Udah bisa karena nggak terlalu sulit grammarnya ya. Saya kasih contoh lain aja ya. 同学们之间 nggak usah pakai men biar nggak terlalu panjang ya. 同学之间应该互相帮忙. Artinya apa? 同学之间应该互相帮忙. Ya, di antara teman-teman sekolah ya, di antara murid ya. Di antara murid seharusnya saling, 互相 itu saling. 帮忙 sudah pernah belajar ya, membantu. Seharusnya. Seharusnya. Ya, di antara teman-teman sekolah seharusnya saling membantu. 同学之间应该互相帮忙. Ya, 互相 saling, 应该 seharusnya. 我和他之间没有关系. Boleh, benar kalimatnya ya, Endang ya. 我和他之间没有关系. Jadi di antara saya dan dia tidak ada hubungan apa-apa ya. Oke, 再来是接触. 接触 itu berhubungan, connect, berinteraksi. 我们看一下接触. 接 masih ingat menjemput. 我去接你的接 itu namanya menjemput ya. 我去接老师，我去接班长。老师到我这边玩要跟我讲，我去接你。Misalnya, 老师kalau ke tempat saya main kasih tahu ya, saya jemput misalnya 接。触 ini adalah 触摸，触摸 artinya touch 深度呀。比如说我们带小孩子，我们都说不要乱摸。Kalau konteks sehari-hari kita nggak formal begitu ya. 别触摸，别触摸，enggak. Sehari-hari kayak saya bawa anak gitu ya, misalnya contoh keluar, saya akan bilang ya, maksudnya ya sekarang karena kondisi begitu, saya bilang jangan asal pegang-pegang, sentuh-sentuh gitu ya. Nah kita akan bilang 别乱摸，就是这个摸。Nah 触摸 ini lengkapnya, kosakata lengkapnya ya. 别乱摸，别乱摸，别乱摸. Jangan asal sentuh ya, karena kondisinya sekarang begini ya. 别乱摸 ya, jangan asal sentuh. Sebenarnya anak kecil harusnya sih
tidak dilarang begitu ya, cuma karena kondisi begitu kita bilang 没办法 bohwat ya. Kalau di rumah ya nggak apa-apa. Nah, 别乱摸. Kalau 触摸 ini biasanya kayak orang bikin pengumuman atau bikinnya yang benar-benar formal itu dipakai. Misalnya 别触摸这些机器. Misalnya contoh 机器 itu mesin. 别触摸这些机器. Misalnya teman-teman kunjungan ke pabrik contoh. Nggak boleh asal disentuh ya. Ya mungkin ada efek apa. Jadi dia akan tempelin kertas. Dia bilang 别触摸这些机器. Jadi 触摸 itu dia lengkap ya. Dipakai untuk konteks yang formal. Saya boleh next halaman? Next. 我可以继续吗? Saya boleh lanjut ke halaman berikutnya. Boleh ya. Kalau tadi ada yang bilang pietung itu jangan bergerak sebenarnya ya. Lagi anaknya lari-lari, misalnya kita bilang jangan bergerak, misalnya jangan lari lagi, stop, pietung. Nah, jangan bergerak ya. Berbeda, agak sedikit berbeda ya. Misalnya pie cumo 这些机器itu adalah mesin ya. Nya adalah beberapa. Jangan ya. Misalnya kayak tadi saya bilang kunjungan ke pabrik, mereka ada tempelin label bahwa jangan disentuh-sentuh ya. Kalau teman-teman lagi beli gadget baru, misalnya gadgetnya bisa panduan kayak robot, dia kasih tahu perintah, tapi perintahnya bahasa Mandarin gitu ya. Misalnya robotnya bilang gini, pas buka layarnya gitu ya, dia bilang, 请您触摸视频上的图案. Contoh ya, misalnya kita beli satu komputer tab yang bisa di touch screen. Terus begitu kita nyala, ada perintahnya gitu ya, instruksinya tapi pakai ngomong atau pakai tulisan lah contoh ya. Nah, keluarlah tulisan atau ngomongnya gini, 请您触摸视频上的图案. Tuan itu adalah gambar, picture. 视频 layar, video layar ya. Layar. Kalau gini berarti teman-teman paham ya. Silakan disentuh gambar yang ada di layar. Mungkin begitu sentuh baru bisa masuk atau apa gitu contohnya ya. Nah, cumo. Jadi dengan begini teman-teman paham. Jiechu, kita pergi menjemput. Terus cunya cumo artinya bersentuhan ya. Jadi jiechu itu artinya saling bersentuhan, saling berinteraksi. Contoh 减少大家之间的触摸, maksudnya 员工之间的接触gitu ya. Jadi mengurangi interaksi antar karyawan dengan cara ya kayak ada apa sip-sipan, nggak banyak-banyak yang masuk kantor kayak gitu ya. 减少 mengurangi 员工之间的接触. Saling berhubungannya si karyawan yang ada ya. 请您触摸视频上的图案. Silakan Anda menyentuh gambar yang ada di layar. Oke. Untuk 接触 sudah. Kita lanjut lagi ke 疫情 pandemi. Ya. Ini kosakata baru juga. Itu adalah penyakit ya. 疫情 adalah kondisi, 情况的情. Makanya kenapa kosakata ini jadi pandemi ya? 疫情 kondisi penyakit yang berkepanjangan. Itu namanya 疫情. 28 早日 itu lebih awal ya. Lebih cepat, lebih awal. Biasanya kita dipakai untuk 祝你早日康复. Apa itu 康复?
pulih kembali, itu namanya kungfu. Recovery ya, pulih kembali. Sehat kembali, ya sama. Di sini 早日nya adalah lebih awal. Get well soon, ya biasanya GWS ya. Itu namanya 祝你早日康复. Semoga segera pulih kembali. 早日nya segera, secepatnya. 早nya dari 早上好的早, awal pagi, 日 dari hari ya, atau tanggal. Teman-teman masih ingat? 祝你早日康复, semoga cepat pulih kembali. 再来是早日 udah, 结束berakhir ya, tadi sudah. Jadi misalnya 考试结束了, ujian sudah selesai ya. 汉语班结束了, kelas bahasa Mandarin sudah berakhir. Misalnya nanti selesai modul 4 ini kita berakhir, kita bilang, oh, 我参加的汉语班结束了, yang saya ikut kelas bahasa Mandarin sudah selesai ya. Oke. 再来是网络, 网络 itu adalah jaringan internet. Ya, 网络, jaringan internet. Ini kata benda ya, jaringan internet. 我这边的网络不好. Mungkin teman-teman bilang, 老师, di sini internet saya kurang bagus ya, jaringannya kurang bagus. Kita akan bilang, 老师,我这边的网络不好. 边 itu sisi ya, 这边的网络不好. Sampai sini oke. Saya boleh lanjut lagi ke 5 kosakata terakhir. 发生, 发生 adalah terjadi. Mungkin teman-teman sering dengar kata-kata ini atau kalimat ini ya. Ini sudah. Saya boleh next. 好。那儿有很多人发生了什么事儿？contoh ya, 那儿有很多人发生了什么事儿？Di sana, 那儿 ya, di sana ada sangat banyak orang ya, 有很多人. Ini 3 ya teman-teman ya. Tantangannya kayak kurang kelihatan. 发生了 terjadi hal apa? Apa yang terjadi? What happened? Ya, saya rasa teman-teman sering dengar 发生 ya. 发生了什么事？发生了抢劫. Apa itu 抢劫? Contoh ya, misalnya orang sekitar bilang, oh ya terjadi perampokan, 抢劫. Contoh ya, jambret juga boleh. 抢劫 tergantung kondisi ya. 抢劫发生了抢劫, 所以很多人在看. Jadi banyak orang yang melihat ya, karena mungkin pemiliknya teriak gitu ya. 发生了抢劫. 抢nya rampas. 抢 itu rampas ya, 抢劫. 再来是故障. 故障 tolong teman-teman baca dengan nada yang benar ya. 故障 4. Karena kalau misalnya cangnya nggak dibaca dengan nada 4, seolah-olah bunyinya kujang. Kujang itu adalah suaminya si kuku. Kuku itu adalah kakak perempuan atau adik perempuannya papa. Jadi agak sedikit aneh. Sehingga teman-teman kudu kalau baca kujang, silakan nada 4 ya. Kujang adalah kendala hambatan teknis. Bisa terjadi di internet, bisa terjadi di listrik, bisa terjadi di komputer. Jadi kalau teman-teman bisa komputernya tiba-tiba error, nggak bisa nyala, itu kita secara umum akan bilang 我的电脑发生了故障. Ya, 我的电脑发生了故障. 我新买的电脑, mungkin saya kasih variasi ya. 我新 ada 1. 新买的电脑 artinya apa? 发生了故障.
Ya, komputer yang baru dibeli ya. Sin ini baru. Mainnya beli. 我新买的电脑怎么发生故障呢？ Kenapa terjadi hambatan ya gitu ya? Kok komputer yang baru saya beli terjadi hambatan ya? Ah, 发生了故障. Silakan di screenshot dulu ya. 故障 ini hambatan. Hambatan dalam arti gangguan ya. 新买的怎么发生故障呢？ Baru beli kok bisa ya ada gangguan, ada hambatan, ada error. Nah, error. Ya, 我不知道 namanya barang ya, produk ada aja ya. 产品我们不知道 ya, tidak bisa kita kontrol, 我们不能控制。新买的也是会有坏的ya, yang baru maksudnya juga bisa kadang-kadang rusak ya. 我新买的电脑发生了故障。Oke, 再来 kita lanjut. 突然 itu tiba-tiba ya. Tidak bisa kita prediksi. Itu namanya 突然. Di luar prediksi, di luar normalnya gitu ya. 突然. 再来是34, 无法. 无法 itu tidak bisa. 跟不能一样, sama teman-teman ya. 无法, 不能 itu sama. Cuman 无法 itu levelnya kita bilang oh apa ya, lebih tinggi advance gitu ya, lebih tinggi bahasanya. Kalau teman-teman nggak mau pakai 无法 nggak apa-apa, pakai 不能 也可以ya, tidak bisa. Ini saya lanjut dulu ya. Jadi teman-teman yang mau mencatat 不能 sama dengan 无法, tidak bisa. 我无法到你家，我不能到你家了。Oh, saya udah nggak bisa ke rumah kamu ya. 时间到了，我要去机场。Misalnya waktunya sudah tiba nih, saya mau ke airport. Misalnya 无法，我无法再到你那儿，我要去机场了。Misalnya ya, 我无法到你那儿。Artinya udah nggak bisa ke tempat kamu lagi nih, nggak sempat ya. Oke, 再来35 tadi sudah saya jelasin 同样gitu ya. 不会nya saya mungkin sedikit lewat kesempatan ini saya jelasin. 不会 artinya tidak mampu secara kemampuan. Satu lagi tidak akan pergi gitu ya. Sedikit berbeda. Tidak bisa dipakai untuk konteks ini ya. 无法 di sini lebih sinonimnya ke 不能 ya. Nanti kita akan belajar 能会 sama 可以. Di grammar lesson berapa saya lupa, tapi saya masukin supaya teman-teman nggak bertanya-tanya terus ya. Nanti kita bahas 能会 sama 可以 secara mendalam di grammar itu. Ini sudah selesai kosakata. Mungkin saya 我们还有时间吗？ Begini saja, saya bacain sekali. Nah, teman-teman boleh review di rumah. Minggu depan ingatin saya, kita langsung masuk ke latihan baca ya. Saya jelasin di minggu depan untuk arti huihua. Kemudian kita langsung latihan conversation ya. Teman-teman boleh dengerin cara baca di bagian kedua. Silakan teman-teman boleh buka halaman 6. Ya, oke. Saya bacain dulu, teman-teman nanti buka rekaman ya. Oke, 第二部分. Sebentar, saya lupa share. Ya, minggu depan tolong bantu ingatin saya. Bapak sudah dibaca, nanti saya langsung masuk ke penjelasan. 好的，OK， 大家可以在家里复习。saya tinggalin dulu ya cara bacanya. 第二部分，美华今天下午3点半约了老师，因为目前政府实施了小规模的社区活动限制执法，所以他们打算通过
视频会议室聊天。老师，下午好。您在这段限制期间还能去公司上班吗？从去年的大规模社交隔离，我一直都在家里工作，有时候遇到急事还是会出去的，但大部分的时间都在家里工作，包括开会、培训等等。你呢？也一样吗？Saya ulang ya, kalimatnya agak panjang. 从去年的大规模社交隔离，我一直都在家里工作，有时候遇到急事还是会出去的，但大部分的时间都在家里工作，包括开会、培训等等。你呢？也一样吗？我的公司实施了轮流上班的制度，我每星期一、三和五上班，而星期二、四就在家里工作。我的公司实施了轮流上班的制度，我每星期一、三和五上班，而星期二、四就在家里工作。哦，那也很好啊，这样能减少员工之间的接触。哦，那也很好啊，这样能减少员工之间的接触。是的，希望疫情早日结束。是的，希望疫情早日结束。但愿如此。网络发生故障，但愿如此。网络发生故障，对不起，老师给美华打电话。老师给美华打电话。我这儿突然发生网络故障，一直无法进入视频会议室。我们下星期同样的时间再聊，怎样？我这儿突然发生网络故障，一直无法进入视频会议室。我们下星期同样的时间再聊，怎样？好吧，可以，老师，拜拜。好吧，可以，老师，拜拜。好，大家可以再看一下视频录制ya, teman-teman boleh dengar lagi rekaman video. Latihan di rumah, minggu depan kita latihan conversation ya. 谢谢大家祝大家健健康康，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，老师再见。谢谢老师，老师再见。再见。谢谢老师，老师，再见，拜拜。谢谢老师，拜拜。谢谢老师，再见。老师再见。